Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Oke, baik. Tema kita kali ini adalah tersadarkan ya. Tentang apa tersadarkan saya kurang tahu. Pokoknya intinya tersadarkan aja deh ya. Nanti bagaimana tersadarkan kayak gimana dan siapa nanti kita lihat sesuai dengan energi kartu tarot dan koneksi dari inisial dan zodiaknya ya. Oke, kira-kira bagaimana kita nanti lihat ya. Tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu, dimana tentang tersadarkan. Wow, ini tersadarkan apa nih ya? Berarti dia sudah bangun ya dari tidurnya ya. Oke, kita lihat, dan ini energinya juga bisa terbolak-terbalik. Mungkin ini di energimu yang mana mungkin kamu yang sudah sadar ya dari bangunmu ya, atau bagaimana nanti kita lihat ya. Koneksinya bisa terbolak-terbalik, kamu menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan. King of Pentacles. Wow, ada Strike. Dan The High Priestess. Wow. Bicara tersadarkan dari orang-orang toksik. Ini bisa dari dirimu, bisa dari dirinya, yang mana menghancurkan hubungan kalian. Ya, saya merasakan di sini ada orang-orang toksik yang hanya mau uang, kekuasaan, terus pujian, ya. Padahal ujung-ujungnya hanya mau duit kamu, ya. Ataupun mungkin duitnya, di mana dia pada saat ada uang dia terlena dan akhirnya meninggalkanmu, lebih memilih orang-orang yang penuh kepalsuan, lebih memilih dipuji, tetapi ujung-ujungnya ditinggalkan pada saat dia sudah nggak mau punya uang. Akhirnya dia sadar bahwa saya terkoneksi dengan orang-orang toksik, orang-orang yang hanya manipulatif, yang hanya mau mengambil keuntungan dari diriku. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang mungkin pergi meninggalkanmu karena dia merasa bahwa wah, saya mendapatkan orang yang lebih baik dari kamu. Saya mendapatkan orang yang lebih cantik, lebih ganteng ya. Ya itu karena ada uang abang disayang gitu. Tetapi pada saat dia sudah krisis, sudah nggak mempunyai apa-apa, ternyata dia tahu bahwa kamu yang masih bisa setia menemaninya. Atau ya setidaknya kamu yang menemaninya dari nol. Tapi pada saat dia sudah di puncak, dia lupa diri. Dan terkoneksilah dengan orang-orang yang hanya mau hasil, bukan proses. Ya, ada penyesalan di sini di mana dia tersadarkan akan dirinya. Ada hukum tabur tuai di sini di mana dulu dia up, sekarang dia jatuh gitu. Di mana dulu dia meninggalkanmu, akhirnya sekarang dia ditinggalkan oleh orang-orang yang mungkin dirasa lebih baik dari dirimu, tapi ternyata dia sangat-sangat tidak baik terhadapnya. Ini pun bisa di kamu juga ya, di mana kamu merasa bahwa dulu orang-orang kok baik sama saya, sekarang kok sudah enggak ya, karena kamu tersadarkan bahwa kamu terkoneksi dengan orang toksik yang hanya mau datang mengambil enaknya saja, pada saat susah ya see you goodbye gitu ya. Nah ini jadi ada ya semesta memberikan jalan untuk melihat kebenaran, bukan kepalsuan. Ada dua muka di sini ya, yang mana drama ya.
Jadi ini realitanya nih ya, bukan drama-drama ya. Drama-drama itu kemarin. Nah, ini saya kasih tahu gitu. Tuhan membuka ya semua kepalsuan-kepalsuan, dan akhirnya kamu ataupun dia tersadarkan bahwa ini loh koneksi saya dengan orang-orang yang benar. Oh, ini loh koneksi saya dengan orang-orang yang salah. Karena ya itu memang kondisinya dari finansial ya. Oke, berikutnya kita lihat di sini. Eight of Wands, ada juga Ten of Wands, ada Nine of Swords, dan Four of Pentacles. Wow, di sini ada yang saya merasakan di sini energinya lebih memilih sendiri ya dibandingkan sakit hati. Dibandingkan terlalu drama dan lelah ya, lelah secara jiwa. Jadi di sini ada yang meninggalkan pola hidup lama ke pola hidup baru ya, dimana sudah tidak mau tersakiti lagi, dan ya sudah, saya pergi, saya ikhlas melepaskan ya orang-orang yang membuat lelah dalam mental ya. Jadi entah dia entah kamu ya, karena energinya juga bisa terbolak-terbalik ya. Di sini udah capek untuk memperjuangkan, dimana memperjuangkan sendiri dari semuanya ya, tetapi udah nggak kuat, dan akhirnya ya sudah, saya ikhlas untuk melepaskan dibandingkan saya terluka ataupun mungkin dirinya terluka karena kehadiranku ya. Nah, ini akhirnya berusaha untuk lebih ingin membahagiakan diri sendiri dibandingkan bersama, tetapi tidak ada koneksi ya. Ini sakitnya mendalam ya, saya merasakan energinya, karena menggenggam itu sangat sakit gitu ya. Sudah, saya sakit, kamu pun sakit, saya ikhlas gitu ya, walaupun mungkin hatinya tidak mau gitu, atau kamu yang nggak mau, karena saya lihat di sini ada perselingkuhan juga. Kalaupun dia yang berselingkuh ya berarti dia hubungannya renggang ataupun sudah dalam ambang perceraian atau perpisahan. Kenapa? Karena sudah nggak connect. Kalaupun mungkin dirimu ya kamu yang memutuskan untuk berpisah. Kenapa? Karena kamu udah capek, udah lelah dengan drama-drama yang ada, dan lebih ingin fokus pada kebahagiaan diri sendiri ya. Udah capek di fitnah, ada playing victim di sini, ada penghinaan, ada kekerasan fisik juga ya. Ya, ini ada apa ya dibilangnya, fisik dan mental ini sangat-sangat luar biasa dipacu adrenalinnya untuk lebih bersabar, tetapi ya titik kesabaran itu udah capek, udah cukup di situ ya. Ya sudah, saya mau lebih fokus ke diri sendiri ya. Di sini kalaupun mantan ada yang ingin balikan, tetapi saya merasakan di sini energinya kamu sudah nggak mau ya, karena udah belajar, udah tersadarkan bahwa ini orang toksik nih ya. Seolah-olah kayak macam kalau kita di dalam hutan itu, terus kita jalan dan tiba-tiba kita mendapatkan artinya di dalam hutan kita kasih tanda pohon itu kan, biasa kalau orang yang tersesat itu kan kasih tanda pohon, dan akhirnya kita berjalan lagi dan mendapatkan pohon yang sama, berarti kita tersesat. Dan ini sudah akhirnya bisa menemukan jalan keluar, di mana ya saya harus meninggalkanmu supaya hidup saya lebih bahagia ya. Karena ada yang mau kembali, tetapi saya sudah nggak mau tersakiti lagi seperti dulu, walaupun mungkin dia berjanji, ataupun ya walaupun mungkin kondisinya dia meminta maaf ya, tetapi kamu oke, kita silaturahmi aja, tetapi untuk hubungan seperti dulu tidak. Nah, di sini ada penyesalan ya. Dan ya di sini bicara tentang ada beberapa yang sudah meninggalkan kota ya, untuk entah kamu entah dia, untuk memulai hidup baru ya. Tidak mau pusing dengan orang toksik, tidak mau mendengarkan cibiran-cibiran orang-orang di circle kamu ya. Karena saya lihat di sini circle ini juga kurang gimana gitu ya. Hanya mau melihat bagusnya, dan yang tidak bagusnya malah kita dijudge ya. Saya merasakan di sini ya, di sini ada Six of Cups, Queen of Wands, King of Swords, the Hierophant. Kamu lebih menenangkan diri, mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih ingin
fokus pada kerjaan, lebih santai ya, walaupun mungkin ada halangan, hambatan, rintangan, kamu sudah nggak mau peduli dengan yang itu, kamu terjang aja ya, jalani aja, walaupun mungkin kondisinya sakit ataupun mungkin rasa marah, emosi, tetapi kamu tetap bisa harus mengontrol emosi itu. Karena di sini yang tadi saya bilang ya, ada playing victim, terus fitnah, terus juga terkoneksi dengan orang-orang yang ya kalau mau dibilang pintar bersilat lidah, terus juga tidak bertanggung jawab, membenarkan kesalahan, orang yang egois ya, bahkan narsistik di sini, sehingga kamu kayak macam udah deh, saya mau melawan juga ngapain gitu, bikin capek-capek diri, toh dia nggak akan pernah berubah dan selalu membenarkan apa yang dia lakukan, mencari-cari kesalahanku untuk memberikan pembenaran pada apa yang dia lakukan. Jadi kamu lebih fokus pada dirimu, dia mau berkuar-kuar terserah, udah nggak peduli ya. Dan saya merasakan di sini dia mendapatkan karma, di mana rezekinya kurang, mungkin orang-orang yang mungkin dia dulu perjuangkan akhirnya meninggalkannya. Terus saya lihat di sini ada banyak hutang, ataupun mungkin dia ada konflik ya dengan orang-orang ya, terutama dalam keluarga ataupun mungkin bicara bisnis ya, sehingga mungkin ada di sini yang terjerat kasus hukum ya. Dan kamu sudah nggak mau peduli ya. Saya lihat di sini dia juga hidupnya ruwet ya, stres, banyak hutang, rumahnya mungkin atau aset-aset mungkin yang sudah digadaikan ataupun mungkin dijual ya. Karena ya itu keserakahan dia, kesombongan, dan ya intinya karma itu berjalan gitu. Dimana dulu kamu yang kasih makan, dia yang santai ya, kasih habis uang kamu, playing victim dan macam-macam. Tidak, ini kalau macam contoh suami ya, dia tidak menafkahi gitu ya, dia pergi main kiri kanan ya, main judi, main perempuan, ataupun minum-minuman ya dengan sahabat-sahabatnya, atau mungkin obat-obatan ya. Ini contoh ya, kamu bisa menyesuaikan, karena ini energi yang paling tinggi yang saya lihat dari semua energi ya tentang judul kita. Kamu menentukan di mana ya posisi kamu ya, karena saya merasakan di sini energinya ya, ada penyesalan pada saat dia sudah sakit ya, tidak ada yang rawat. Terus pada saat dia lagi kesulitan hutang, dia nggak ada yang mau bantu memberikan pinjaman ya, bahkan ya mau dilaporkan ke polisi, ke pihak yang berwajib. Makanya dia lagi berusaha untuk menjual aset. Nah itu ya, dimana akhirnya dia tersadarkan, walaupun mungkin sudah terlambat ya, bahwa kamulah yang tulus menemaninya dari nol, ataupun mungkin bisa mengerti akan kondisinya dimana dia miskin ya. Kamu ada tetap bersamanya pada saat dia kaya, malah dia tidak melihat dari sisi kebaikanmu ya. Mungkin kamu menegurnya tetapi dia balas memarahimu ya, lari dari permasalahan, lari dari persoalan hidup, menyalahkan ya. Dia tahu itu dia salah, cuman ya itu karena dia tidak mau meminta maaf, karena rasa malunya sangat besar, sehingga dia lebih memilih pergi ya, dibandingkan saya terintimidasi dan malu. Ini orangnya harga dirinya sangat tinggi, tetapi harga diri yang salah-salah gitu. Dia lebih mengorbankan harga dirinya yang palsu ya, yang sudah salah itu, tidak mau introspeksi diri ya. Akhirnya ya karma itu terjadi pada dirinya, dia mendapatkan karma. Saya lihat di sini ada orang tuanya sakit, dia pun sakit, stres, nggak ada uang ya, kerjaan nggak beres, dan bermasalah dengan relasi. Dimana dia tahu bahwa saat bersamamu hidupnya tenang, damai, nyaman, tetapi tidak bersamamu ya hidupnya ruwet. Tapi dia berdrama seakan-akan ya saya baik-baik saja tanpa dirimu gitu ya. Makan saja susah, makanya biasa ada acara-acara dia rajin pergi, tapi sebenarnya modus apa, untuk makan enak aja ya. Nah ini ada seperti gitu ya, rajin pergi ibadah, rajin pergi ke acara ini, walaupun nggak diundang, tapi nebeng-nebeng, oh teman saya, ayo kita pergi yuk, oke. Padahal dia nggak diundang, mungkin diundangnya temannya, tapi dia juga ikut nebeng untuk ya sekedar makan gitu. Ada beberapa seperti gitu. Kenapa? Karena ya dia untuk makan enak itu susah gitu kan, untuk makan aja susah gitu ya. Pasti makannya ya sederhana, tapi untuk makanan mewah ya mau tidak mau dia harus pergi ke acara atau kemanapun supaya bisa makan enak. Seperti gitu ya. Oke, itu yang saya lihat ya, dimana dia tersadarkan akan hidupnya,
Tetapi di sini juga ada beberapa yang memang tersadarkan ingin datang kembali, minta maaf, tetapi kamu sudah menolaknya, ataupun dia sudah tersadarkan dengan karma yang dia dapatkan, tetapi ya dia lebih memilih pergi dibandingkan meminta maaf karena egonya masih tinggi. Ada dua versi di sini. Kamu versi yang mana? Ya, kamu yang menentukan sendiri. Oke, itu ya tersadarkan tema kita, dimana dia sudah tersadarkan dengan kesalahannya, tersadarkan dengan orang-orang toksik, dan ya lebih memilih untuk berdiam diri, belajar dari pengalaman. Oke, kita lihat dari koneksi lagi, inisial dan zodiaknya orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu, yang mana sesuai dengan judul kita. Orang-orang yang tersadarkan dan penuh penyesalan. Kita lihat, saya mulai dulu dari inisialnya. Untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan huruf T, ada huruf I, M, F, J, W, A, O, C, R, K, P, L, D, dan ada E. Jadi untuk koneksi inisial, di mana kamu terkoneksi dengan T, I, M, F, J, W, A, O, C, R, K, P, L, D, dan E ya. Oke, semoga resonate. Kita lanjut lagi ke koneksi dari zodiak. Baik, untuk zodiaknya, di mana kalaupun tadi tidak terkoneksi dari inisial, mungkin dari zodiaknya, di sini saya sudah menarik energinya. Kamu terkoneksi dengan bintang Scorpio, bintang Gemini, Pisces, ada Virgo, Libra, Cancer, ada juga Aquarius, Leo, dan bintang Aries. Jadi untuk koneksi zodiak di sini kamu terkoneksi dengan Scorpio, Gemini, Pisces, Virgo, Libra, Cancer, Aquarius, Leo, dan Aries. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.